Oke. Halo semua, Manda Zwagiti di sini dan kali ini, gimana ya, kita open kayak gimana ya, kita open diskusi aja. Sebenarnya sekalian aku, memberikan opiniku juga, mungkin ada yang penasaran gitu sama sama masalah ini. Ya mungkin kalian udah lihat judulnya juga. Jadi kayak mungkin ada beberapa yang sempat aku lihat bertanya-tanya ya, apalagi di grup gitu. Setelah IndiHome normal kemarin, berapa ya, 3-4 hari yang lalu lah setelah gangguan itu normal, ada yang sempat buat postnya gitu. Kenapa pingnya itu naik sepersekian dari sebelum dan sesudah normal? Kayak contohnya yang udah kalian lihat dari tadi, yang ini tuh, ini pingku sebelum gangguan, yang di 30 ms itu, yang ini, nah yang ini. Dan ini adalah pingku setelah, apa namanya, IndiHome ya 4 hari yang lalu normal gitu loh. Jadi, aku bakal ngasih opini gua aja, kali aja ini juga, menjawab beberapa pertanyaan kalian yang bingung gitu. Oke. Jadi, pada pada minggu lalu ya, mungkin kalian sempat lihat bahwa ada berita yang ngatain, kalau IndiHome itu kayak IndiHome atau Telkom lah, TLKM ya itu, dia itu kayak disuruh untuk segera melakukan reroute. Nah kayak ini contohnya berita yang kubuka lah ya. Ini menurutku yang paling agak bener isinya. Eee, nah menurutnya itu di sini, bahwa minggu lalu tuh meminta Telkom untuk melakukan reroute terhadap jaringan telekomunikasi mereka gitu loh. Jadi, untungnya ketika kita melakukan reroute itu, ketika kabelnya lagi diperbaiki nih, kan kalau dilihat dari berita katanya sampai sekarang masih diperbaiki tuh, karena kabel Jasuka itu lumayan panjang. Katanya sekitaran berapa ya, 100 kilometeran, enggak anjir, bukan 100 kilometer, 10.000 kilometer katanya yang di berita. Nah jadi kan waktu itu, beberapa hari setelah di-reroute itu emang sempet kayak YouTube udah bisa kebuka, tapi waktu itu masih bisa 144p kan. Terus di hari berikutnya, 2 hari berikutnya kan normal kayak gitu kan. Ya kalian juga nyadar apalagi RT RW yang WA-nya di-spam sama kliennya. Nah kayak gitu. Nah, jadi ini kayak beberapa beberapa apa sih? Bukan beberapa sih. Ini mungkin salah satu contoh ya kalau, pada saat ini, yang kita lagi pakai sekarang untuk internetan, entah itu buka Facebook ini, atau aku lagi buka WA, atau aku lagi buka Discord, YouTube dan sebagainya. Kalau kita itu sekarang kayak lagi make yang namanya route cadangannya gitu loh. Jadi di sini aku punya 2 screenshot. Yang screenshot pertama itu yang ini dari videoku yang waktu aku ngebahas apa namanya, kenapa game itu bisa lag yang ini, eee, dari YouTube. Nah, dari videoku yang ini screenshot-nya dari videoku yang ini. Dan kalau kita misalnya lihat di sini, jalur routenya itu dari IP yang mana deh, yang 54 ini, kemudian masuk keluar dari gateway-nya ini yang 53, IP, kayak IP lokalnya lah ibaratnya. Nah, terus, dari keluar dari 53 itu tembus ke yang, route, 180, 240, 204.134 ini ya. Da dan ini adalah contoh routeku dari IPML. Nah, yang di mana di sini waktu itu pingku masih 37 ms untuk routenya di sini, kalian bisa lihat ya. Ya cuman waktu itu routenya kayak, apes banget, buat ML sampai 30% loss paketnya. Yang sekarang nih, route yang sekarang kalau kita lihat di sini, eee, dari gateway yang ini sebenarnya IP Telin ya sebenarnya. Nah kan ini, di route keempat dan kelimanya jalurnya sama keluarannya dari 54, 53. Tapi di route selanjutnya, IP-nya itu beda kayak ini. 180, 240, 204.104. Nah kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau
apa namanya, dua pada saat ini dan pada saat sebelum gangguan itu, route yang dipakai sekarang dan sebelumnya itu berbeda gitu loh. Jadi ini mungkin salah satu alasan kenapa ya, ini bukan salah satu alasan sih, ini cuma ini mungkin emang alasan utamanya kenapa pingnya itu naik sepersekian lah. Kalau nggak salah aku sempat lihat ada orang yang kayak di Kalimantan mungkin yang posting kalau dulu pingnya 20 ms sekarang 40 ms, ya itu wajar karena route yang kita pakai aja udah beda. Dan kalau teman-teman lihat di sini kan ini last last time kirimnya itu kayak rata-rata di 37 ms, 30 sampai 30 apa, 30 sampai 37 ms. Sementara di sini pingnya itu 40 ms gitu loh. Jadi keluar dari route ini ya pingnya nggak jauh beda dari ini, nggak jauh beda dari si untuk nyampe ke destinasi utamanya gitu loh yang ini. Tapi tahu bagusnya ini kayak aman banget gitu. Nah ya mungkin gimana ya, mungkin itu aja ya, kalau mungkin kalau dari opiniku itu aja. Dan dan kalau misalnya kalian punya opini lain, kalian bisa tulis di komentar bawah. Aku selalu baca komentar kalian kok, apapun itu. Ya tapi kalau kalian ngesalah di komen ya aku nggak bakal baca. Aku tunggu ya, karena ini open diskusi, ku tunggu pendapat kalian. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Ketemu lagi di video selanjutnya. Iya.